Selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar IRT, Instrument Response Theory, dan penerapan pada analisis data. Semoga video pada kali ini memberikan inspirasi atau pemahaman kita semua. Mari kita mulai. Instrument Response Theory, IRT, adalah metodologi statistik yang digunakan untuk menganalisis data tes dan kuesioner. Dengan IRT, kita dapat memahami karakteristik item tes dan mengukur kemampuan peserta dengan lebih akurat. Metode ini lebih canggih daripada model klasik seperti Classical Test Theory, CTT, karena IRT memperhitungkan parameter yang terkait langsung dengan setiap item, bukan sekadar hasil keseluruhan tes. Instrument Response Theory, IRT, beroperasi berdasarkan sejumlah asumsi utama yang menjadi landasan dalam analisis data tes dan kuesioner. Salah satu asumsi dasar dalam IRT adalah unidimensionalitas. Unidimensionalitas, tes hanya mengukur satu kemampuan atau sifat psikologis tertentu. Dengan kata lain, setiap item dalam tes diharapkan mengukur aspek yang sama dari kemampuan peserta, misalnya kecakapan matematika atau kemampuan verbal. Asumsi ini penting agar hasil analisis tidak tercampur oleh pengukuran sifat atau kemampuan lainnya yang mungkin berpengaruh pada respons peserta. Hambleton, Swaminathan, Rogers, 1991. 2. Independensi lokal. Respons peserta pada satu item tidak bergantung pada respons item lain. Dengan kata lain, setiap respons peserta dianggap independen jika kemampuan mereka pada dimensi tertentu tetap sama. Independensi lokal sangat penting untuk menjaga keakuratan pengukuran kemampuan peserta. Jika terdapat ketergantungan antar item, maka hasil analisis dapat bias karena respons terhadap satu item mungkin dipengaruhi oleh respons pada item lain, bukan oleh kemampuan peserta itu sendiri. Misalnya, jika dua soal dalam tes terlalu mirip, respons terhadap salah satu soal bisa memengaruhi respons terhadap soal yang lainnya, sehingga mengacaukan estimasi kemampuan yang diperoleh. Embretson-Grace, 2000. 3. Monotonisitas, probabilitas menjawab benar meningkat seiring dengan kemampuan peserta. Asumsi ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kemampuan peserta dan peluang mereka dalam menjawab item dengan benar, yang berarti bahwa peserta dengan kemampuan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjawab benar dibandingkan peserta dengan kemampuan rendah. Dalam konteks IRT, fungsi monotonisitas ini sering diwakili oleh kurva karakteristik item karakteristik survei, atau ICC, yang menunjukkan bagaimana probabilitas respons benar berhubungan dengan kemampuan peserta. Lord, 1980. Monotonisitas penting karena memastikan bahwa setiap item dapat membedakan peserta dengan kemampuan yang berbeda secara konsisten, memungkinkan IRT untuk melakukan pengukuran yang akurat dan adil. Unidimensionalitas, tes hanya mengukur satu kemampuan atau sifat psikologis tertentu. Dengan kata lain, setiap item dalam tes diharapkan mengukur aspek yang sama dari kemampuan peserta, misalnya kecakapan matematika atau kemampuan verbal. Asumsi ini penting agar hasil analisis tidak tercampur oleh pengukuran sifat atau kemampuan lainnya yang mungkin berpengaruh pada respons peserta. Hambleton, Swaminathan, Rogers, 1991. 2. Independensi lokal. Respons peserta pada satu item tidak bergantung pada respons item lain. Dengan kata lain, setiap respons peserta dianggap independen jika kemampuan mereka pada dimensi tertentu tetap sama. Independensi lokal sangat penting untuk menjaga keakuratan pengukuran kemampuan peserta. Jika terdapat ketergantungan antar item, maka hasil analisis dapat bias karena respons terhadap satu item mungkin dipengaruhi oleh respons pada item lain, bukan oleh kemampuan peserta itu sendiri. Misalnya, jika dua soal dalam tes terlalu mirip, respons terhadap salah satu soal bisa memengaruhi respons terhadap soal yang lainnya, sehingga mengacaukan estimasi kemampuan yang diperoleh. Embretson-Grace, 2000. 3. Monotonisitas, probabilitas menjawab benar meningkat seiring dengan kemampuan peserta. Asumsi ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kemampuan peserta dan peluang mereka dalam menjawab item dengan benar, yang berarti bahwa peserta dengan kemampuan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjawab benar dibandingkan peserta dengan kemampuan rendah. Dalam konteks IRT, fungsi monotonisitas ini sering diwakili oleh kurva karakteristik item karakteristik survei, atau ICC, yang menunjukkan bagaimana probabilitas respons benar berhubungan dengan kemampuan peserta. Lord, 1980. Monotonisitas penting karena memastikan bahwa setiap item dapat membedakan peserta dengan kemampuan yang berbeda secara konsisten, memungkinkan IRT untuk melakukan pengukuran yang akurat dan adil. Fungsi informasi item information function, dalam IRT adalah konsep yang menunjukkan seberapa banyak informasi yang diberikan oleh suatu item pada berbagai tingkat kemampuan peserta. Fungsi informasi ini membantu menentukan seberapa efektif item tersebut dalam mengukur kemampuan pada setiap tingkat tertentu.
Semakin tinggi nilai fungsi informasi pada suatu tingkat kemampuan, semakin akurat dan dapat diandalkan item tersebut dalam mengukur kemampuan peserta di tingkat tersebut. Tujuan pengujian unidimensionalitas yaitu memastikan bahwa tes hanya mengukur satu kemampuan atau konstruk psikologis utama. Kemudian, metodenya adalah analisis faktor eksploratori atau konfirmatori untuk menguji struktur dimensi tes. Selanjutnya, interpretasi yaitu jika asumsi unidimensi terpenuhi, IRT dapat diaplikasikan dengan lebih akurat. Estimasi kemampuan peserta atau ability estimation dalam kerangka IRT bertujuan untuk mengukur kemampuan laten individu, yaitu kemampuan yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam konteks IRT, kemampuan ini diwakili oleh variabel laten yang menggambarkan potensi atau keahlian peserta pada suatu bidang tertentu, tanpa bergantung pada skor mentah yang diperoleh. Skor mentah hanya mencerminkan jumlah jawaban benar, sementara IRT berfokus pada estimasi kemampuan laten yang lebih kompleks, yang mempertimbangkan karakteristik setiap item dalam tes. Untuk memperoleh estimasi kemampuan laten peserta, IRT umumnya menggunakan metode estimasi seperti Maximum Likelihood Estimation, MLE. MLE adalah teknik statistik yang bekerja dengan memaksimalkan kemungkinan atau peluang jawaban peserta pada setiap item dalam tes, berdasarkan tingkat kemampuan tertentu. Proses ini mempertimbangkan respons peserta terhadap berbagai item dengan parameter-parameter seperti tingkat kesulitan, daya diskriminasi, dan peluang tebakan. Melalui MLE, setiap peserta mendapatkan estimasi kemampuan yang lebih akurat karena model ini menyesuaikan skor dengan kompleksitas item yang dijawab. Differential Item Functioning, DIF, adalah konsep penting dalam analisis tes berbasis IRT yang membantu mengidentifikasi apakah suatu item dalam tes memiliki fungsi berbeda untuk kelompok peserta yang berbeda. DIF terjadi ketika peserta dari kelompok tertentu, misalnya berdasarkan gender, etnisitas, atau latar belakang pendidikan, memiliki probabilitas yang berbeda untuk menjawab item secara benar, meskipun mereka memiliki tingkat kemampuan yang sama. Untuk mendeteksi keberadaan DIF, berbagai metode statistik dapat digunakan, dengan dua yang paling umum adalah analisis varians, ANOVA, dan regresi logistik. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata respons atau hasil tes antar kelompok, dengan tujuan melihat apakah terdapat perbedaan signifikan yang mungkin mengindikasikan bias item. Di sisi lain, regresi logistik lebih sering dipakai dalam konteks IRT, di mana respons peserta terhadap item dilihat sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kemampuan peserta dan keanggotaan kelompok mereka. Regresi logistik dapat memperlihatkan hubungan antara tingkat kemampuan peserta dan probabilitas menjawab benar di setiap kelompok, serta mengidentifikasi item-item yang mungkin bekerja secara berbeda di antara kelompok tersebut. Penggunaan teknik ini membantu peneliti atau pengembang tes menemukan item yang menunjukkan adanya bias sehingga dapat diperbaiki atau dihilangkan dalam proses pengembangan tes. Dampak dari adanya DIF dalam tes sangat signifikan, karena DIF dapat menyebabkan pengukuran yang tidak adil dan merusak validitas hasil tes bagi peserta dari kelompok yang kurang diuntungkan. Jika item-item dalam tes lebih menguntungkan satu kelompok tertentu, maka hasil tes tidak lagi mencerminkan kemampuan sebenarnya peserta, melainkan bias yang terkait dengan karakteristik demografis mereka. Penerapan IRT pada analisis data. 1. Kalibrasi item. IRT dapat digunakan untuk mengkalibrasi karakteristik item tes agar lebih akurat. 2. Tes adaptif komputer. IRT memungkinkan pengembangan tes adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan peserta. 3. Analisis longitudinal. IRT membantu mengukur perubahan kemampuan peserta dari waktu ke waktu secara adil dan valid. Keunggulan, pengukuran yang lebih akurat dan adil, serta fleksibilitas dalam analisis data. Item Response Theory, IRT, menawarkan beberapa keunggulan penting dalam pengukuran kemampuan, terutama dalam hal akurasi dan keadilan. Dengan IRT, pengukuran menjadi lebih akurat karena setiap item dinilai berdasarkan parameter tertentu yang mencakup tingkat kesulitan, kemampuan diskriminasi, dan probabilitas tebakan. Hal ini memungkinkan hasil yang lebih adil bagi setiap peserta, karena skor yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada jumlah jawaban benar, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan peserta dengan tingkat kesulitan setiap item. Fleksibilitas IRT dalam analisis data memungkinkan penggunaan model yang berbeda sesuai kebutuhan penelitian, misalnya model 1 parameter, RASC, atau model 3 parameter. Kekurangan, lebih kompleks secara matematis dan membutuhkan sampel yang besar untuk estimasi. Namun, kekurangan utama dari IRT adalah kompleksitasnya secara matematis dan kebutuhan akan sampel yang besar untuk estimasi yang akurat. Pemodelan IRT memerlukan perhitungan yang kompleks, yang membuatnya sulit dipahami dan diterapkan tanpa pengetahuan statistik yang mendalam. Model ini mengandalkan distribusi data yang konsisten, sehingga sampel yang lebih kecil dapat menghasilkan estimasi parameter yang tidak stabil dan kurang akurat.